Steam Deck adalah sebuah handheld console yang ditujukan buat main game seperti halnya Nintendo Switch dan kawan-kawannya. Tapi apa jadinya nih kalau ada orang kayak gue yang jarang main game, tiba-tiba dikasih sebuah Steam Deck? Ayo kita lihat hasilnya di video ini. Oke, sedikit rekap, Steam Deck adalah konsol handheld pertama yang dibuat oleh Valve dengan janji bahwa usernya bakal bisa mainin pretty much semua game yang ada di Steam, dimanapun dan kapanpun. Ukurannya lebih besar dan lebih berat dari Switch, tentu dengan beberapa alasan. Pertama, secara pure performance, prosesor ini jauh lebih kencang, dilengkapi APU berbasis Zen 2 dan RDNA 2 1,6 teraflops yang mampu ngejalanin game-game AAA secara efisien dengan TDP 15 watt. Dilengkapi active cooling tentunya. Untuk memori dikasih LPDDR5 16GB yang kenceng, sedangkan untuk storage ada 3 varian. Yang paling atas ada 512GB NVMe, ada 256GB NVMe, namun yang kami dapat dari studio ponsel ini adalah versi basic 64GB eMMC. Meski eMMC, kami coba main-main game, loadingnya juga nggak terlalu lama ya. Jika kurang, bisa nambah memory card microSD XC, atau kita sempat juga kok coba install di SSD eksternal yang nanti kita bahas. Pas awal megang, kirain ini bakal bikin cepet pegel, namun ternyata ergonomisnya lumayan kok, not bad. Tombol-tombolnya enak dipencet, dan trackpadnya ini lumayan bisa gantiin sensasi pakai mouse saat main game, apalagi karena punya haptic feedback. Again, di video ini kami nggak mau terlalu bahas dalam ya soal pengalaman gaming dan sejenisnya, karena ya udah sering dibahas di video lain juga. Yang perlu kalian tahu adalah, mau dari Dota sampai Cyberpunk 2077 bisa dijalanin di Steam Deck relatif tanpa masalah pada layar touchscreen IPS 60Hz 7-inch HD miliknya. Awalnya kami juga ngira pengalaman main game PC di resolusi HD nggak akan nyaman, tapi faktanya masih fine-fine aja ketajamannya di layar 7-inch selama nggak pixel peeping. Berharap aja sih Steam Deck selanjutnya bakal dikasih layar Full HD gitu. Hal terpenting untuk bisa menjadikan Steam Deck menjadi sebuah PC adalah iterasi SteamOS di sini bisa dirubah jadi desktop mode. Sebagai SteamOS yang pada dasarnya OS berbasis Linux yang ditambah Proton Layer agar memungkinkan jalanin game-game Windows, desktop mode bisa diaktifkan di menu Power. Tunggu sebentar, lalu voila, kita dapat desktop mode yang mirip dengan UI desktop Windows. Buat user Windows mostly nggak sulit untuk jadi familiar, navigasi mouse dengan trackpad, L1 dan R1 untuk klik. Hal kedua terpenting adalah apakah Steam Deck sanggup nge-output desktop mode ini ke layar 4K tanpa masalah. Karena kami sudah punya USB-C hub super lengkap dari PX yang sekaligus bisa ngecas via adapter USB-C dan punya SSD NVMe di dalamnya. Langsung aja nih colok, output display berhasil, ngecas berhasil selama pakai adapter PD 65W ke atas, sampai ngebaca SSD-nya juga berhasil. Menghubungkan mouse dan keyboard via Bluetooth pun sangat mudah. Terlihat menjanjikan? Masih belum menjanjikan dong kalau ternyata nggak bisa jalin aplikasi-aplikasi basic yang memungkinkan seseorang untuk bekerja casual. Aplikasi terpenting untuk siapapun gue yakin adalah browser. Di App Store Linux alias Discover untungnya ada Firefox dan Chrome. Jadi langsung aja gue install, terus setelah login, at least gue udah bisa ngakses email, G Drive, G-Docs, dan lain-lain yang sangat penting buat gue kerja sekaligus FB dan Netflix. Dengan itu tentunya gue udah bisa balas-balas email, buka attachment, edit dokumen dan presentasi, hingga menghibur diri dengan Netflix, YouTube, dan sebagainya. Berhubung monitor Samsung M7 ini sekalian punya speaker. Bagaimana dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang biasa gue butuhin? Aplikasi-aplikasi Adobe beserta Creative Cloud Services-nya tentu belum ada buat di Linux, di Steam pun belum ada ya, jadi apa daya. Katanya sih bisa install DaVinci Resolve di Linux, namun sejauh gue gali-gali di forum, belum ada yang bisa jalanin secara lancar di Steam Deck. So, untuk edit video sepertinya kalian harus resort ke aplikasi-aplikasi video editor, natif Linux ya, macam Kdenlive atau Shotcut. Alright, let's say kita nggak usah maksa edit video. Gimana dengan edit foto? Di sini gue nyoba aplikasi Darkroom yang merupakan aplikasi manajemen foto sekaligus editor yang paling mirip Lightroom. Dan gue surprise dengan fitur-fiturnya yang oke dan banyak yang cukup mirip sama Lightroom. Untuk editing foto basic yang biasa gue lakukan, ini rasanya mumpuni. Kalau mau editing lebih jauh, toh bisa jalanin game yang sama-sama bisa langsung di-download via Discover. Butuh learning curve sih kalau emang biasa pakai Photoshop dan lain-lain, but it's okay. Kabar baik, Blender bisa kalian jalanin juga tanpa masalah, meski belum support hardware acceleration apapun, jadi jangan dibandingin sama kecepatan render melalui GPU GeForce dan Radeon Discrete.
at least bisalah nyamain kecepatan render CPU Intel seri U generasi lalu. So far, segalanya terasa oke, responsif, nggak nge-lag parah atau gimana banget di layar 4K, meski kita cuma pakai versi eMMC 64GB. Bukan berarti nyaman banget buat kerja ya, tapi cukup lancar untuk kebiasaan kerja normal gue pribadi di luar edit video. Oh ya, menariknya kalian bisa install game di SSD eksternal kalau lagi dipakai desktop mode seperti hal yang install di microSD. Misal, ini kami berhasil jalin Dota dan Cyberpunk dari SSD eksternal pada USB hub yang kami colok. Meski kami nggak berhasil jalanin Cyberpunk di resolusi lebih tinggi dari bawaan Steam Deck, kami cukup surprise dia kuat jalanin Dota setting high di resolusi 4K loh. Oh, soal daya tahan baterai, ini cukup kok buat main Portal 2 selama 2 jam lebih di setting 60 fps. Dan mestinya bisa jauh lebih lama ya kalau cuma buat dipakai nonton video atau frame rate di limit di 30 fps. Rasanya nggak akan ada sih ya orang di dunia ini yang bakal beli sebuah Steam Deck purely buat dijadiin desktop Linux di atas meja. Kami hanya ingin membuktikan bahwa Steam Deck merupakan produk gaming yang sangat unik dan membuka begitu banyak skenario penggunaan bagi kaum entusias. Dengan keberadaan Steam Deck, safe to say bahwa sekarang PC gaming sudah bisa resmi dinikmati kapanpun dan di mana saja secara handheld, menyoalkan posisi PC gaming master race bagi kaum penikmat game PC yang ingin merasakan sensasi konsol handheld beserta fleksibilitas tinggi untuk bisa ngoprek ini itu. Beli Steam Deck jadi berasa beli PC kecil instead of beli konsol yang purely cuma bisa dipakai sebagai sarana hiburan. Karena ketersediaannya yang terbatas, tentu harganya masih jauh lebih mahal dibanding konsol-konsol lain, bahkan bisa nyamain laptop gaming entry level selama ini belum dijual resmi di Indonesia. Tetapi, kalau ini gadget yang lu pingin, memang masih sulit mencari alternatif lain dengan experience gaming yang setara. Ya, pokoknya itu dulu untuk Steam Deck. Bagi yang minat bisa langsung cek link studio ponsel di deskripsi. Yang pasti jangan lupa like, share, subscribe. And as always, stay safe, stay healthy.